Selamat datang, selamat sore di channel saya. Jumpa lagi bersama saya Arifan Alahagu. Kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh dalam penanganan coronavirus 2019. Nah, di sini kita ada beberapa yang kita bahas, yaitu ada ketentuan umum sama sasaran penerima bantuan dan persyaratannya apa saja yang untuk menerima bantuan dan besaran dana yang diterima calon penerima bantuan tersebut. Nah, sebelum masuk kita ke pembahasan, nanti jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti dari pembahasan saya kali ini, tolong atau bisa di komen di bawah ini. Nah, sekarang masuk kita ke bab 1, yaitu ketentuan umum. Nah, dalam ketentuan ini ada beberapa poin yang harus kita bahas, yaitu 1. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan. Nah, bantuan pemerintah ini diberikan kepada yang belum menerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan. Nah, poin yang kedua yang berlaku dalam ketentuan bantuan subsidi upah karyawan ini adalah pekerja, yang artinya setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah atau imbalan dalam bentuk lain itu yang dinamakan dengan pekerja. Contohnya, ada seseorang yang menerima imbalan atau gaji dari perusahaan, maka dia akan dinamakan seorang pekerja. Nah, poin yang ketiga yang berlaku dalam bantuan penerima subsidi karyawan adalah gaji, yang artinya hak pekerja atau buruh yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberian kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya. Nah, artinya merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja setelah dia melakukan sesuatu, maka itu yang dinamakan dengan gaji. Nah, poin yang keempat dalam ketentuan yang berlaku untuk menerima bantuan subsidi adalah bank. Bank adalah salah satu penyalur yang akan menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji, yang artinya ini yang berhak menyalurkan bantuan yang akan diberikan kepada karyawan. Nah, poin yang kelima yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ini adalah badan yang hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di ketentuan ini maka berlaku yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, poin yang keenam yang berlaku dalam ketentuan ini adalah pengguna anggaran atau disingkat dengan PA yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini, maka diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah,
Berikutnya yang berlaku dalam ketentuan ini adalah kuasa pengguna anggaran, yang selanjutnya dengan disingkat KPA, adalah pejabat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, berikutnya ketentuan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah pejabat pembuat komitmen, yang selanjutnya disingkat dengan PPK, yang artinya pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, ini disingkat dengan PPK, maka diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan. Nah, ketentuan yang berikutnya yang berlaku dalam ketentuan ini adalah menteri, yang artinya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Nah, ini yang mengurus untuk di bidang ketenagakerjaan. Nah, berikutnya yaitu Direktur Jenderal, yang artinya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan. Nah, ini yang membuat hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerjaan, yaitu Direktur Jenderal. Nah, setelah itu kita masuk ke bab 2, yaitu penerima bantuan subsidi gaji atau upah, yang artinya siapa saja yang berhak dan apa saja persyaratannya untuk menerima bantuan ini. Nah, 1. Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah diberikan kepada pekerja atau buruh. Nah, poin 1 ini harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, yaitu pekerja. Dia harus yang sudah melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Nah, kalau belum melakukan pekerjaan, contohnya mahasiswa atau ibu rumah tangga, maka dia tidak berhak menerima bantuan ini. Nah, yang kedua yaitu pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Nah, setelah dia bekerja, dinyatakan pekerja dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di persyaratan juga ada beberapa poin yang harus dibahas. Persyaratan yang pertama yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan subsidi karyawan ini adalah 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, yang artinya calon penerima harus memiliki nomor induk kependudukan, yang artinya harus memiliki KTP dan kartu keluarga, dan harus berpendudukan di negara Indonesia. Nah, poin yang kedua yang dibahas di penerima bantuan ini yaitu terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, yang artinya harus sudah aktif terlebih dahulu di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, poin yang ketiga yaitu pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Nah, poin yang ketiga ini dia pekerja tapi harus memiliki yang namanya gaji, yang artinya dibuktikan dengan rincian gaji. Nah, persyaratan berikutnya yang berlaku dalam ketentuan ini adalah peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan gaji 5 juta rupiah sesuai dengan gaji terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja. Nah, persyaratan yang berikutnya yang berlaku dalam ketentuan ini yaitu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. Ini data yang berlaku dari bulan Juni. Kalau bulan Juli sama Agustus dia mendaftar, maka data itu tidak berlaku. Nah, persyaratan berikutnya yang berlaku
dalam ketentuan ini adalah memiliki rekening bank yang aktif, dan persyaratan terakhir ini harus memiliki rekening bank yang aktif. Nah, kira-kira begitulah persyaratan yang berlaku dalam penerima bantuan subsidi karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke besaran dana. Nah, yang artinya berapakah besaran dana yang akan diberikan kepada penerima bantuan ini? Maka kita akan bahas di poin ini. Nah, pemerintah sudah membuat keputusan, yaitu bantuan pemerintah berupa subsidi gaji diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, jika ada yang belum mengerti atau kurang paham dalam penjelasan kali ini, boleh untuk mendownload lampirannya atau surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah di deskripsi video. Kita sudah taruh linknya di situ, langsung saja klik linknya tersebut dan dapatlah yang namanya sebuah surat keputusan. Demikian penjelasan kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya notifikasi selanjutnya dapat kalian tonton.